pihak Polres Jakarta Selatan menyatakan sudah siap untuk mengamankan jalannya sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung bersama Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana proses pengamanan yang dimaksudkan oleh pihak Polres untuk sidang Ahok besok? Ya Maria, sejumlah mekanisme atau strategi pengamanan ini sudah dilakukan dan juga sudah dirangkai begitu oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Dan bahkan tadi ini sebelum jumpa pers, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan sempat mengecek sejumlah kesiapan pengamanan di sekitar Gedung D, Auditorium Kementerian Pertanian, yang nantinya ini akan menjadi ruang sidang lanjutan atau sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di sekitar lokasi ini nantinya akan ada 2.500 personil kepolisian yang terbagi dalam 4 ring pengamanan. Dan ini diturunkan dari Polres Jakarta Selatan maupun juga Polda Metro Jaya, itu untuk yang berada di ring 1 hingga ring 4 atau yang berada di dekat ruang persidangan begitu. Namun di luar itu atau di luar pagar dari Kementerian Pertanian ini nanti juga pihak kepolisian akan menurunkan lebih banyak lagi personil. Ini antisipasi adanya gangguan ataupun juga eskalasi reaksi dari masyarakat, karena seperti yang kita tahu Maria, ini banyak sekali masyarakat yang mengawal kasus ataupun juga sidang kasus dugaan penistaan agama ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi bagaimana mekanisme penanganan ataupun juga mekanisme pengamanan yang akan dilaksanakan pada esok hari ini, berikut adalah pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan. Dari jajaran kepolisian, Polres Jakarta Selatan dibantu oleh Polda Metro Jaya dan juga beberapa instansi lain siap untuk melaksanakan pengamanan sidang besok. Adapun personil yang dilibatkan ini cukup banyak. Mungkin saya jelaskan untuk yang insat saja di kementerian ini dan juga dibagi beberapa ring, kurang lebih hampir 2.500 personil. Tetapi untuk yang di luar itu, ini cukup banyak. Saya tidak bisa jelaskan kepada rekan-rekan sekalian karena itu merupakan satu bagian dari sistem keamanan. Tetapi yang insert kurang lebih hampir 2.500 personil dibagi menjadi kurang lebih 4 ring. Tetapi di luar itu cukup banyak cadangan personil, anggota yang juga siap untuk melaksanakan pengamanan. Maria? Laporan langsung dari Rosalin Asmarantika, terima kasih. Kalau dulu belum punya infant warmer, belum punya alat bantu napas, tapi sekarang kita udah siapin untuk menolong pasien-pasien yang bisa ditangani di sini. Di ruang bersalin itu, ibu-ibu yang mau melahirkan dan yang akan melahirkan itu kita rawat 24 jam. Pelayanan sih bagus. Yang pertama di sini, yang kedua juga di sini. Siap siaga, langsung dilayanin. Saya langsung ke sini, langsung diberi tempat buat cek-cek. Fasilitasnya juga bagus, lengkap. Jadi mungkin selama ini image masyarakat itu bahwa puskesmas itu kan cuma hanya memberikan perawatan yang ala kadarnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan lebih ke perawatan sudah mulai canggih-canggih, udah gitu lebih sterilisasinya juga lebih terjamin karena sekarang semua alat steril juga udah cukup banyak gitu ya. Sehingga gitu pasien nggak usah merasa ragu gitu, takut kalau berobat di puskesmas itu
nggak terjamin kebersihannya gitu. Kalau zaman dulu mungkin image-nya kan seperti itu, kalau sekarang enggak. Untuk kegiatan di luar gedung, kami memiliki banyak kegiatan seperti posyandu, kemudian imunisasi yang belakangan ini marak, yaitu imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada siswi kelas 5 SD di sekolah dasar yang ada di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Kecamatan Senen. Sehingga setiap anak yang mendapatkan imunisasi ini adalah secara gratis, tidak dipungut biaya. Padahal kita tahu sendiri vaksin HPV ini sangat mahal banget. Sangat puas saya berada di Puskesmas Kramat 7 ini. Tidak ada hal yang tidak memuaskan. Tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dibantu sama tim yang ramah juga, dari pendaftaran sampai bidannya dan sampai dokter anaknya. Lebih tertata, lebih rapi, lebih teratur. Bersih, terus anaknya juga senang bermain di sini. Jadi kita orang tua juga datang sini duduk, anaknya juga bermain, jadi kita tidak terlalu repot, gitu bagus. Wah, murah sekali, relatif murah. Tidak mengoyang kantong, pelayanannya bagus, 2.000 perak aja. Pemirsa, banjir menjadi masalah klasik yang membelit ibu kota. Gubernur silih berganti di Jakarta, namun belum satupun yang memiliki jurus jitu untuk menuntaskannya. Para calon gubernur yang bertarung dalam pilkada kali ini pun ditantang untuk menuntaskan masalah banjir DKI Jakarta. Penanganan banjir ibu kota masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemimpin DKI Jakarta ke depan. Salah satunya penataan wilayah dan warga di bantaran Kali Ciliwung, seperti di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Cagup nomor urut 1, Agus Harimurti, pernah belusukan ke daerah Bukit Duri medio Oktober lalu. Meski begitu, tidak ada pernyataan tegas soal kelanjutan nasib warga Bukit Duri. Tentu kita tidak ingin mengorbankan kebutuhan agar sungai ini semakin baik. Sementara itu, solusi konkret diungkapkan Cagup Paslon nomor urut 3 Anies Baswedan saat mengunjungi warga Bukit Duri saat belusukan pertengahan November lalu. Anies bahkan menerima aspirasi terkait nasib warga di bantaran kali. Memang harus ada relokasi. Prosesnya dilakukan dengan baik sehingga mereka dapat kehidupan juga di tempat itu. Kita akan berikan solusi pada mereka, tempat baru yang nyaman, yang terjangkau, akses kesehatan dan pendidikan. Itu yang akan kita laksanakan. Fakta menarik justru datang dari Cagup nomor urut 2. Ahok belum pernah sekalipun datang ke Bukit Duri. Bahkan belusukan Ahok terakhir saat menemani kampanye Joko Widodo pada Pilkada 2012 silam. Janjinya kala itu penataan warga dengan konsep kampung deret yang tidak pernah terlaksana. Bahkan justru berakhir dengan penggusuran paksa. Adanya penggusuran paksa justru semakin memiskinkan mereka. Penggusuran paksa jelas-jelas mencederai hak asasi manusia. Jadi hak atas perumahan itu adalah hak konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Lantas, benarkah Ahok tidak belusukan karena segan ditagih janjinya dulu? Tim Liputan MNC Media melaporkan.